Kelapa Gading merupakan salah satu daerah pusat bisnis di Jakarta Utara. Tidak hanya perekonomian yang tumbuh dan berkembang pesat di kota ini, bidang pendidikan juga terus berkembang. Seperti halnya SDIT Al-Mukmin Kelapa Gading, sebuah sekolah yang lahir pada tahun 2000 menjadi salah satu sekolah terbaik di Kelapa Gading. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Imam Wahyudi sebagai Kepala SDIT Al-Mukmin Kelapa Gading. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah menyebutkan bahwa beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Sebagai salah satu tugas pokok kepala sekolah adalah melakukan pengelolaan sekolah. Sesuai dengan peraturan tersebut, kami membuat rencana pengembangan sekolah dengan tahapan, yaitu pertama, mendata kekuatan dan kelemahan dari sekolah. Yang kedua, mendata semua permasalahan-permasalahan yang ada. Dan permasalahan utama itulah yang kami angkat untuk dicarikan solusinya. Dan solusi yang terbaik itulah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pada kondisi saat ini dengan adanya wabah virus COVID-19 menjadikan dampak ke semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Sehingga dalam proses penyelenggaraannya harus menggunakan pembelajaran yang aman, yaitu pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (PDR). Dalam proses belajar ini menggunakan peralatan seperti HP atau laptop atau komputer yang terhubung dengan internet. Masalah utama yang timbul di SDIT Al-Mukmin itu adalah menurunnya minat belajar siswa. Oleh karena itu kami berjuang dan berupaya bagaimana untuk meningkatkan minat belajar siswa, yaitu kami menggunakan pendekatan pembelajaran dengan multiple intelligence. Indikator keberhasilan. 1. Siswa antusias mengikuti pelajaran. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar siswa. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan siswa yang dipelajari secara terus-menerus. Adapun tujuan dan indikator keberhasilan untuk kepala sekolah, tujuannya adalah meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Indikator keberhasilan kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Langkah-langkah rencana pengembangan SDIT Al-Mukmin yaitu meningkatkan minat belajar siswa di era pandemik melalui pendekatan pembelajaran multiple intelligence, yaitu pertama adalah tahap perencanaan. Kepala sekolah mengundang Bapak Ibu guru untuk rapat, merencanakan dan mempersiapkan RPP untuk pembelajaran. Tahap kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Guru melaksanakan proses belajar dengan pendekatan multiple intelligence. Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Kepala sekolah melaksanakan monitoring terhadap guru, siswa, dan orang tua. Monitoring dilakukan dengan menggunakan instrumen monitoring yaitu dengan Google Form. Tahap keempat adalah refleksi. Kepala sekolah bersama dengan Dewan Guru merefleksikan kembali proses pembelajaran multiple intelligence. Tahap kelima adalah tindak lanjut. Memperbaiki perencanaan mengajar, memperbaiki proses belajar. Tahap keenam adalah pelaporan. Kepala sekolah melaporkan hasil pembelajaran pendekatan multiple intelligence. Menganalisis hasil monef kegiatan RPS. Monitoring keterlaksanaan kegiatan RPS ini yaitu sebesar 83,3%.
Adapun rekomendasi untuk tindak lanjut adalah memberikan waktu yang cukup untuk peninjauan persiapan pembelajaran. Evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK, yaitu sebesar 92,5%. Tindak lanjutnya adalah perlu adanya program tindak lanjut dalam kerjasama dengan instansi terkait, seperti Puskesmas atau lembaga seperti BAZIS, Badan Amil Zakat. Evaluasi hasil kegiatan, yaitu sebesar 91,7%. Tindak lanjutnya adalah perlu adanya pembelajaran yang terus-menerus dan istiqomah dalam penerapan multiple intelligence. Hasil dari kegiatan rencana pengembangan sekolah RPS, siswa senang belajar di sekolah, siswa sangat senang bila belajar dengan permainan, siswa selalu tertantang mempelajari sesuatu dalam belajar, siswa nyaman belajar dimanapun. Di sini saya ingin mengatakan terkait pengalaman saya mengajar dengan metode multiple intelligence. Alhamdulillah saya merasa senang dan merasa dipermudah dan anak-anak juga merasa senang. Setelah SDIT Al Mukmin melakukan pelaksanaan rencana pengembangan sekolah atau RPS, anak saya mulai tertarik dan sangat menyukainya. Aku suka diajar sama Bu Yen karena mengajarnya jelas, karena pakai sharing screen. Ada Kahoot, ada quizzes yang bikin aku senang kayak game. Ada video juga, ada tugas video. Ya, demikian tadi laporan diklat penguatan kepala sekolah oleh Imam Wahyudi, Sarjana Sains dari SDIT Al Mukmin, Kelapa Gading.